Parasite mulai menyerap orang-orang di Metropolis, termasuk Jimmy Olsen, yang saking menderitanya dia di sana, dia bahkan memohon pada Lois untuk membunuhnya. Ini adalah isu ke-15 sampai ke-17 dari Absolute Superman. Isu sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Setelah mengalahkan Ra's al Ghul dan menerima hadiah hangat dari Jonathan dan Martha Kent, Kal-El sekarang mewarisi rumah dan ladang milik keluarga Kent dan tinggal di sana. Dia juga mengganti warna kostumnya menjadi biru dan merah. Dia secara konstan membantu orang-orang di seluruh dunia, seperti mencegah bendungan hancur, memadamkan kebakaran di Amazon, dan tidak lupa menghentikan aksi dari orang jahat seperti Winslow Shot atau Toyman. Kal juga pergi ke Gurun Nevada mencari keberadaan Brainiac, namun lab milik Brainiac sudah berantakan, botol-botol kota di sana juga sudah hancur, dan ketika sedang menyelidiki, Kal-El terlihat rindu dengan Sol yang sebelumnya di-reset. Kal-El juga pergi mengunjungi Ra's al Ghul yang saat ini dipenjara di Orangitown, di mana Ra's terlihat menua dengan cepat setelah pemegang saham dari Lazarus Corp menjauhinya dan menolak memberikannya Lazarus Pit yang menghidupinya selama berabad-abad. Di sana, karena Kal-El tidak ingin seperti Law Guild yang mengeksekusi segala macam kriminal, dia membawakan buku-buku doa atau puisi yang ditulis anak-anak di Orangitown untuk Ra's setelah orang tua mereka mati karena Lazarus Corp berharap isinya akan mengubah sifat Ra's. Ra's pun tertawa melihat itu, tapi setelahnya Kal-El mulai menyisihkan waktunya tiap hari untuk membacakan puisinya pada Ra's di tengah-tengah rutinitasnya menyelamatkan orang-orang dan bertani. Dia juga menciptakan Fortress Krypton di gudangnya, tapi di suatu hari, setelah menemani hari terakhir dari seorang bocah yang mengidap kanker ganas, Kal yang lagi bersedih didatangi oleh seseorang, yaitu Absolute Hawkman. Pada tahun 1940, di Sine Khandak, dua arkeologis Lazarus yaitu Carter Hall dan Bradford berhasil menemukan makam dari Teth Adam yang legendanya beberapa item di sana bisa memberikan kekuatan. Tapi ternyata Bradford berkhianat. Dia berniat membunuh Carter dan menjual barang-barang di sana pada Nasi karena menawarkan uang yang lebih banyak. Tapi saat Carter akan jatuh, dia tidak sengaja meraih gada di sana yang memberinya kekuatan, dan setelah teriakan terdengar, Carter terbang keluar dari makamnya dengan sayap dan gada yang penuh darah. Di masa sekarang, Carter memberitahu Kal-El kalau dia datang untuk berbincang, tapi karena Kal selalu melesat tiap beberapa detik untuk menyelamatkan orang-orang, Carter mulai jengkel. Dia menahannya dan merasakan cengkraman Carter. Kal-El merasa kalau Carter bukan berasal dari bumi, yang dijawab kalau dirinya berasal dari Gotham sebelum kota itu jadi kacau. Setelahnya, Carter memperkenalkan diri kalau dirinya biasa dikenal sebagai Hawkman, dan armornya lah yang memberinya kekuatan karena armornya ini terbuat dari end metal dari planet Tanagar, dan karena Kal alien, apakah dia pernah mendengarnya? Kal pun bingung bagaimana Carter tahu dirinya alien, yang dijawab kalau reaksi Kal saat inilah yang memberitahunya, dan Carter mengajaknya berbincang. Di sisi lain, salah seorang Peacemaker melaporkan pada Talia kalau agen-agen pemerintah sedang menyita barang-barang Lazarus, dan setelah mendengar perintah, Peacemaker itu langsung menembak salah satu kotaknya yang isinya adalah Project Parasite. Kembali ke Kal-El, Carter memberitahunya kalau Kal bukanlah orang pertama yang bisa terbang. Ada banyak orang dengan superpower saat ini, seperti kelelawar di timur, penyihir wanita di barat, seseorang yang kabur dari Project Olympus, dan sesuatu yang jatuh di Evergreen. Kal membalas kalau dia tidak tahu siapa mereka, karena yang dia dengar cuma teriakan, dan Carter sudah menebak itu, karena orang-orang seperti Kal-El selalu melakukan hal yang sama, yaitu merasa bisa mengubah dunia dalam semalam. Iron Munro, Weasley Dodds, Dr. Fate, dan Oliver Queen juga melakukan hal itu, padahal itu mustahil. Tatanan dunia sudah ditentukan, dan kalau ingin melakukan perubahan, lakukanlah dengan benar, bukan menikmati sorotan publik seperti yang Kal-El lakukan.
Carl pun bingung, dan Carter memberitahu kalau aksinya menyelamatkan orang-orang di dunia pasti akan memancing musuhnya, dan selama 80 tahun dirinya menjadi pahlawan, dia sudah menyelamatkan jutaan bahkan miliaran orang, dan tidak ada satupun musuhnya yang tahu siapa dirinya karena dia menghandle mereka dengan cara yang cerdas. Carl pun bertanya bagaimana caranya, dan Carter menjawab kalau dia bisa memperlihatkannya karena dia tidak ingin Carl berakhir seperti yang lain, yaitu bertindak bodoh. Dan hal pertama yang harus dia lakukan adalah melepaskan perselisihannya dengan Lazarus karena mereka terlalu kuat. Carl pun berkata itu tidak mungkin, mereka telah menyengsarakan orang-orang, tapi melihat wajah Carl tiba-tiba berpaling, Carter tahu kalau dia pasti ingin pergi, yang membuatnya memperingatkan Carl kalau dia akan punya masalah jika meninggalkannya, dan mendengar itu, Kal-El langsung menyeret Carter pergi dengannya. Di Metropolis, Lois yang ingin wawancara di Daily Planet dikejutkan dengan suara teriakan dan sesuatu yang besar mulai muncul. Di saat yang bersamaan, karena Carl menyeretnya ke Metropolis, setelah sampai, Carter langsung menyerangnya dengan keras yang membuat Carl terpental. Carl pun bingung kenapa Carter melakukan itu, padahal orang-orang membutuhkan mereka, yang dijawab kalau dirinya sedang mengajarinya dan abaikan orang-orang. Mendengar ini, Carl mengeluarkan Heat Vision-nya, tapi Carter dengan cepat menyerang balik dan menggunakan petir dari gadanya untuk menghalau jubah Sunstone milik Carl. Carter dengan cepat mengungguli Carl, dia menghajarnya sambil memberitahu seberapa cerobohnya Kal-El saat bertarung dan menebak kalau Carl tidak pernah bertarung sebelum memiliki kekuatannya. Sambil menahan gadanya, Carl membenarkan hal itu, tapi sekarang dia punya kekuatan. Dengan keras, Carl memukul Carter sampai membuatnya terhempas, tapi saat Carter ingin melawan balik, seekor monster besar muncul di tengah kota, dan monster itu adalah Parasite. Parasite mulai menyerap orang-orang di Metropolis, termasuk Jimmy Olsen, yang saking menderitanya dia di sana, dia bahkan memohon pada Lois untuk membunuhnya. Di atas, karena teriakan orang-orang yang diserap Parasite terlalu banyak, Superman sampai tidak bisa fokus, apalagi Parasite terus menyerap orang-orang di Metropolis. Carter dengan santainya melesat menyerang Parasite seperti yang biasa dia lakukan, tapi karena Parasite terdiri dari orang-orang yang diserap, Superman berusaha menghentikannya karena itu membahayakan orang-orang. Di sisi lain, mengetahui Superman terdistraksi, Talia dan para Peacemaker datang menyelamatkan Ra's al Ghul, tapi karena Ra's nampaknya sudah berubah, dia sempat enggan pergi, bahkan meminta maaf sebelum kabur. Kembali ke Carl, melihat Lois ditangkap, Kal-El segera pergi menyelamatkannya dan melepaskan Lois dari tentakel Parasite. Setelahnya, Lois memberitahu Carl kalau orang-orang yang ditangkap terjebak di dalam mimpi buruk. Parasite ingin mereka berada di kondisi paling ketakutan saat tubuh mereka penuh dengan adrenalin dan endorfin agar bisa diserap untuk memperkuat dirinya. Tapi ternyata alasan Lois bisa keluar dari situ bukan karena Kal-El menariknya dengan kuat, melainkan karena dia melihat Carl yang menghilangkan ketakutannya dan Parasite melepaskan dirinya. Mendengar ini, Carl merasa itu berarti dia harus meyakinkan semua orang agar tidak takut, yang membuat Carter merasa itu mustahil, tapi Carl dengan percaya diri melesat ke arah Parasite. Dia langsung mengeluarkan ceramah no jutsu di hadapannya, tapi Parasite dengan cepat menangkap Carl dengan tentakelnya yang seketika memperkuat dirinya. Karena ini, Carter pun juga ikut terserap, tapi karena ucapan Lois yang mengatakan kalau Carl hanya harus menjadi dirinya sendiri, alih-alih memberontak, Carl memutuskan untuk menenangkan dirinya. Dia masuk ke mimpi buruk orang-orang, termasuk mimpi dari Carter, di mana saat Carter dihantui oleh orang-orang yang dia bunuh, Kal-El kecil datang menyelamatkannya, meyakinkannya kalau dia tidak sendiri, tapi Carter mengatakan kalau Carl terlalu naif, dia tidak tahu seberapa busuknya dunia ini, orang-orang sepertinya tidak akan bertahan, dan dunia ini akan menghancurkannya. Tapi mendengar itu, Carl dengan marah langsung mengatakan tepat di depan wajahnya kalau saat ini dirinya sedang meyakinkan orang-orang jika semuanya akan baik-baik saja, tapi dia punya pesan lain untuk Carter. Sesaat kemudian, Parasite tiba-tiba hancur, semua orang berhasil bebas dari sana, yang membuat Carter tidak percaya melihatnya.
Setelah kejadian ini, orang-orang semakin yakin pada Superman. Kal juga berhasil menemukan tubuh asli dari Parasite, di mana Parasite adalah alien dari planet lain yang diculik oleh Brainiac dan disiksa oleh Lazarus agar menjadi senjata. Dia pun berencana membawanya ke fortressnya di Smallville sampai dia menemukan cara untuk mengembalikannya. Tak lama kemudian, Carter datang dengan sombong, dan ini membuat Kal menanyai apakah dia ingat hal yang terjadi di dalam Parasite, di mana Kal memberitahu Carter kalau dia tahu Carter bekerja untuk Lazarus, dan dia ingin Carter memberitahu mereka kalau dirinya akan datang. Carter mengingat itu, dan Kal kembali mengingatkannya kalau dia tidak takut membuat perubahan, dirinya tidak seperti Carter, dan Superman tidak untuk dijual. Setelahnya Kal-El pergi, dan Carter memberitahu Talia kalau mereka punya masalah. Sementara itu di Missouri, Brainiac terlihat ke sana mengincar Luthor, dan pada awalnya dia menyamar untuk membujuk Luthor bekerja untuknya, tapi karena Luthor menolak, merasa kehidupannya di sini sudah sempurna, Brainiac yang merasa Luthor berbeda dari Luthor yang dia lihat di universe lain, langsung membantai keluarga Luthor dan memaksanya menyaksikan itu semua.